warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 81 sesi Senin praktikan laboratorium simulasi komputer. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas besar kami, di mana kami mengambil studi kasus mengenai analisis model dan simulasi sistem dinamik ketersediaan daging ayam ras pedaging di Provinsi Bali menggunakan software Vensim. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 81, yaitu yang pertama ada saya sendiri, yaitu Ridi Cesalia, NPM 2003-201-0081, dan juga rekan saya, yaitu Vina Sabrina, dengan NPM 2003-201-0018. Yang pertama di sini adalah latar belakang, di mana daging ayam ras pedaging di Provinsi Bali menjadi salah satu kebutuhan utama dalam pemenuhan asupan protein hewani. Berdasarkan permasalahan tersebut, ketersediaan yang kompleks melibatkan beberapa variabel yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga ketersediaan daging ayam ras pedaging dibutuhkan pemantauan setiap tahunnya dengan tujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi ketersediaan daging ayam ras pedaging di Provinsi Bali. Dengan adanya interaksi antar variabel di dalam sistem, maka langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah diusulkannya pembuatan model dan simulasi sistem dinamik dengan menggunakan beberapa skenario agar didapatkan jumlah ketersediaan daging ayam ras pedaging sesuai dengan model permasalahan di lapangan. Kemudian pemodelan simulasi ketersediaan daging ayam ras pedaging di Provinsi Bali ini dituangkan ke dalam bentuk matematis dengan menggunakan software Vensim. Selanjutnya, tujuan penelitian kami yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang terlibat dalam sistem dinamik permasalahan studi kasus. Yang kedua, untuk mensimulasikan model berdasarkan permasalahan studi kasus. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui skenario yang optimal atau terbaik dari hasil simulasi permasalahan studi kasus. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi sistem, di mana sistem itu adalah sekumpulan elemen-elemen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ketika kita itu berbicara masalah simulasi sistem, itu pasti ada 3 konsep dasar yang harus dipahami terlebih dahulu, yaitu ada sistem, model, dan simulasi itu sendiri. Pada umumnya, literatur tentang model sepakat untuk mendefinisikan model sebagai suatu representasi atau formalisasi dalam bahasa tertentu dari suatu sistem nyata. Adapun sistem nyata adalah sistem yang sedang berlangsung dalam kehidupan. Sistem yang dijadikan titik perhatian dan dipermasalahkan. Selanjutnya, ada pengertian model. Nah, model adalah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Model adalah bagian penting informasi tentang sistem yang dikumpulkan untuk maksud mempelajari dan merupakan representasi dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang lain dengan entitasnya. Selanjutnya ada sistem dinamik. Nah, sistem dinamik itu apa sih? Sistem dinamik adalah metodologi untuk memahami suatu masalah yang kompleks. Metodologi ini dititik beratkan pada pengambilan kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut menentukan tingkah laku masalah-masalah yang dapat dimodelkan oleh sistem secara dinamik. Selanjutnya ada causal loop diagram. Causal loop diagram atau diagram sebab akibat atau yang disebut juga influence diagram digunakan untuk membantu pemodel memahami sistem dengan memberikan gambaran umum melalui hubungan sebab dan akibat dalam sistem tersebut. Dengan menggunakan causal loop diagram, pemodel dapat dengan cepat menyusun struktur model berdasarkan asumsi-asumsi yang digunakan. Selanjutnya, pasti kita akan berbicara mengenai software Vensim. Nah, tujuan pembuatan diagram stock and flow adalah menggambarkan interaksi antar variabel sesuai logika struktur dengan bantuan software Ventana Simulator atau Vensim. Vensim merupakan sebuah perangkat lunak pemodelan visual yang sederhana dan fleksibel. Perangkat lunak Vensim ini dapat digunakan untuk membuat konsep, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamik mulai dari pembuatan diagram simple causal atau dari pembuatan diagram stock and flow. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Nah, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode statistik.
Teori statistik yang umumnya digunakan adalah rancangan percobaan. Sumber pengumpulan data didapatkan dari sebagian besar masyarakat Provinsi Bali dengan wawancara. Data ini akan menjadi input pada tahap pengolahan data. Pengolahan data dilakukan di Laboratorium Teknik Industri Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana. Data yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada data actual ketersediaan daging ayam ras pedaging, kemudian ada data simulasi ketersediaan daging ayam ras pedaging, dan juga ada data variabel-variabel ketersediaan daging ayam ras pedaging. Data real system merupakan data ketersediaan bahan baku secara nyata atau asli dari Provinsi Bali, sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sedangkan data simulasi itu adalah data hasil perhitungan ketersediaan bahan baku dengan menggunakan bantuan dari software FANSIM, serta terdapat data variabel-variabel yang mempengaruhi ketersediaan daging ayam ras pedaging. Nah, untuk simulasi dengan software FANSIM-nya sendiri akan dijelaskan lebih rinci lagi oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membuat casual loop diagram. Casual loop diagram atau diagram sebab akibat akan menggambarkan bagaimana sebuah sistem akan bekerja dan dapat menyusun secara cepat bagaimana struktur model berdasarkan asumsi yang akan kita gunakan. Untuk membuat casual loop diagram tersebut, kita menggunakan bantuan software FANSIM dengan versi 7.2a. Nah, pertama kali saat kita membuka FANSIM, di sini ada pengaturan model atau model settingnya, di mana ada time boundaries for the model. Di sini ada initial time, final time, dan time step. Untuk initial time di sini, di mana awal tahun atau awal waktu yang akan kita gunakan untuk pembuatan simulasi model tersebut. Nah, untuk final time-nya, di mana akhir waktu kita akan menggunakan simulasi itu tersebut. Nah, di mana untuk initial time-nya saya akan memulai dari tahun 2012 berdasarkan studi kasus saya. Kemudian untuk final time-nya, biasanya ini adalah 5 tahun. Nah, berlaku dalam studi kasus saya, di sini final time-nya adalah 2016. Nah, untuk time step-nya adalah 1 aja. Kemudian, di sini ada units for time. Untuk month, di sini kan saya menggunakan tahun, maka akan diganti menjadi pilihannya adalah year atau tahun. Nah, untuk integration type-nya kita menggunakan Euler, kemudian kita OK. Baik, langsung saja kita membuat casual loop diagramnya. Untuk sasaran utamanya, kita perlu mengidentifikasi variabel-variabel yang terlibat atau yang mempengaruhi dalam sistem studi kasus permasalahan kalian masing-masing. Di sini mengenai studi kasus permasalahan, yaitu ketersediaan daging ayam ras pedaging di Provinsi Bali tahun 2012 sampai 2016. Nah, langsung saja membuatnya. Di mana di sini untuk CLD yang akan kita gunakan hanya variabel dan row. Kita klik variabel, kemudian letakkan pada lembar kerja. Nah, ketik variabel untuk permasalahan yang dibahas. Di sini saya tulis dulu untuk variabel pada produksi daging ayam ras pedaging. Di mana variabel yang pertama ini juga dipengaruhi oleh fraksi pemotongan ayam. Kita klik lagi dan kita ketik. Dan juga dipengaruhi oleh berat ayam. Selanjutnya untuk variabel yang kedua, yaitu ketersediaan daging ayam ras pedaging. Nah, kemudian variabel yang selanjutnya yang ketiga yaitu variabel hasil ternak ayam. Di mana dari variabel hasil ternak ayam ini juga dipengaruhi oleh DOC atau Day Old Chicken, kita tulis. Kemudian dipengaruhi juga oleh pasokan ayam. Selanjutnya untuk variabel yang keempat yaitu jumlah kebutuhan daging ayam ras pedaging
di mana dari variabel ini dipengaruhi oleh tingkatan kebutuhan dan penurunan kebutuhan. Setelah seperti ini mengetik variabel yang akan kita bahas, selanjutnya adalah menghubungkan antar variabel-variabel ini dengan icon row. Kita klik row. Nah, di sini kan fraksi pemotongan ayam dipengaruhi oleh produksi daging. Berat ayam akan mempengaruhi produksi daging ayam ras daging. Nah, sesuaikan dengan studi kasus kalian untuk hubungan variabel apa dengan apa. Lalu untuk yang ketersediaan daging ayam ini, untuk produksi daging ayam ras daging ini dipengaruhi oleh ketersediaan daging ayam. Nah, untuk yang jumlah kebutuhan mempengaruhi ketersediaan ayam ras daging. Nah, untuk yang hasil ternak ayam mempengaruhi produksi daging ayam juga. Lalu yang DOC akan mempengaruhi hasil ternak ayam, pasokan ayam mempengaruhi hasil ternak ayam. Nah, berikut ini merupakan casual loop diagram secara keseluruhan dari studi kasus permasalahan kelompok kami. Setelah kita move atau size untuk merapikan model yang akan kita buat di sini, selanjutnya adalah kita perlu mengklik tanda panah ini pada polarity adalah dari fraksi pemotongan ayam kepada produksi daging ayam ras pedaging ini memiliki polaritas positif. Kemudian oke. Berat ayam adalah positif. Kemudian untuk peningkatan kebutuhan positif. Penurunan kepada jumlah kebutuhan adalah negatif. Nah, di sini untuk produksi daging kepada ketersediaan daging ini memiliki polaritas positif. Lalu untuk yang jumlah kebutuhan kepada ketersediaan daging ini memiliki polaritas positif. Untuk hasil ternak ayam kepada produksi daging ayam adalah positif. DOC ke hasil ternak ayam positif. Pasokan ayam adalah positif. Nah, selesai sudah kita memberikan polaritas kepada hubungan antar variabel ini. Jadi, seperti inilah casual loop diagram pada studi kasus permasalahan yang akan kita angkat. Di sini ada flowchart di mana tahap penelitian untuk melakukan pengolahan data. Di sini berawal dari mulai, kemudian tahap pencarian melalui studi pustaka, dan juga mengetahui kondisi lapangan dengan studi lapangan, lalu kita merumuskan masalah. Nah, di sini rumusan masalah dalam penelitian ini adalah permasalahan yang kompleks dalam ketersediaan daging ayam ras pedaging. Nah, kemudian dari rumusan masalah kita akan menentukan tujuan penelitian. Nah, di dalam tujuan penelitian ini kita sudah jelaskan di dalam slide sebelumnya. Lalu kita akan mengumpulkan data. Di sini ada data aktual sistem, data simulasi hasil software, dan data variabel-variabel ketersediaan daging ayam ras pedaging. Kemudian akan melakukan pengolahan data menggunakan bantuan software Pensim. Dan selanjutnya adalah di tahap verifikasi dan validasi apakah terjadi error. Nah, jika terjadi error, maka kita perlu melakukan pengumpulan data kembali. Kita akan mengecek apakah ada yang salah atau ada yang kurang. Nah, selanjutnya jika tidak terjadi error, maka kita akan melanjutkan ke hasil dan pembahasan, kemudian mendapatkan kesimpulan dan saran, dan penelitian belum selesai. Untuk selanjutnya adalah kita membuat stock flow diagram, di mana kita membuka Pensim kembali, dan pastinya di sini ada model setting, di mana untuk time boundaries for the model dalam initial time-nya, kita samakan aja tahunnya dari 2012, untuk akhir waktunya kita 2016. Untuk time step-nya 1, units for time-nya jangan lupa diganti year. Integration tab-nya Euler. Oke. Nah, untuk stock flow diagram ini yang akan kita gunakan lebih kompleks daripada causal loop diagram. Di sini kita akan juga menggunakan variabel, level, row, dan rate. Langsung aja kita klik level. Pada variabel kali ini jumlah kebutuhan daging ayam ras pedaging. Kemudian pada level ada variabel ketersediaan daging ayam ras pedaging.
Nah, di sini kita pakai move size untuk merapikannya. Selanjutnya kita klik red, klik, kemudian arahkan. Untuk arahnya, saya ke kanan, maka nantinya ke kanan semua. Di sini red-nya pada sebelah kiri peningkatan kebutuhan. Nah, untuk yang sebelah kanan ini, red juga. Dan arahnya juga sama ke kanan, yaitu penurunan kebutuhan. Untuk yang variabel ketersediaan daging ayam juga kita menggunakan red di sebelah kiri dan kanannya. Kita klik kemudian arahkan. Untuk yang di sini red-nya adalah produksi daging ayam berpedaging. Untuk yang sebelah kanan adalah hasil ternak ayam. Kemudian kita klik yang variabel, di mana dalam peningkatan kebutuhan ini berdasarkan persentase peningkatan, begitupun pada penurunan berdasarkan persentase penurunan. Kemudian kita hubungkan variabel persentase peningkatan dengan yang ada di variabel red ini. Kita arahkan sesuaikan dengan hubungan antar variabelnya. Begitupun sama dengan persentase penurunan. Nah, untuk yang jumlah kebutuhan daging ayam kepada ketersediaan daging ayam berpengaruh. Di sini pada produksi daging ayam ras daging dipengaruhi oleh fraksi pemotongan ayam. Jadi kita klik variabelnya. Dan juga dipengaruhi oleh berat ayam. Selanjutnya menghubungkan variabel tersebut dengan raw kepada produksi daging. Untuk yang berat ayam kita hubungkan juga kepada produksi daging ayam. Selanjutnya pada hasil ternak ayam juga dipengaruhi oleh DOC atau day old chicken dan pasokan ayam. Kita klik variabelnya. Kita hubungkan variabel tersebut dengan raw. Setelah kalian membuat model seperti ini, maka selanjutnya adalah kita memberi equation pada semua variabel yang terlibat. Nah, di sini sudah saya isi semuanya berdasarkan asumsi-asumsi yang akan kami gunakan. Di mana untuk yang persentase peningkatan, kita equations-nya isi dengan angka 0,1, units-nya adalah persen. Kemudian untuk yang persentase penurunan, di sini kita equations-nya beri angka 0,5, units-nya adalah persen. Untuk yang peningkatan kebutuhan, di mana karena adanya terlibatnya persentase peningkatan, maka untuk equations-nya dikalikan dengan asumsi 10.000. Kemudian kita klik OK. Sama halnya dengan penurunan kebutuhan, yaitu persentase penurunan dikalikan dengan asumsi nilainya 10.000. Dan kita klik OK. Nah, di dalam jumlah kebutuhan daging ayam ras pedaging, di mana unitnya menggunakan satuan ton, nah untuk asumsi nilainya saya menggunakan 20.000. Untuk equations-nya saya beri peningkatan kebutuhan dikurangi dengan penurunan kebutuhan. Lalu kita klik OK. Pada selanjutnya produksi daging ayam ras pedaging, di sini saya mengasumsikan fraksi pemotongan ayam akan dikalikan dengan berat ayam. Unitsnya adalah ton. Kemudian kita klik OK. Pada fraksi pemotongan ayam, saya asumsikan nilainya 0,4 dikalikan dengan 1.000. Oke, kemudian pada berat ayam, di sini equations-nya adalah 0,6 dikalikan asumsi 1.000 dengan unit ton. Kemudian OK. Nah, pada hasil ternak ayam, di sini menggunakan unit ekor, di mana
day old chicken-nya akan ditambahkan dengan pasokan ayam. Kemudian kita klik OK. Di sini DOC-nya saya mengasumsikan nilainya 0,5 dikali 20.000. Lalu di pasokan ayam, di sini menggunakan unit ekor. Untuk asumsi equations-nya 0,3 dikalikan dengan 10.000. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk yang ketersediaan daging ayam ras pedaging, maka untuk unitsnya adalah ton. Lalu untuk equations-nya adalah produksi daging ayam ras pedaging ini akan dikurangi dengan hasil ternak ayam, lalu dikurangi dengan jumlah kebutuhan daging ayam ras pedaging. Nah, untuk initial value-nya berdasarkan asumsi, saya buat 20.000, kemudian kita klik OK. Baik, jika semua variabel yang terlibat sudah kita isi equations-nya berdasarkan asumsi, selanjutnya adalah ke proses verifikasi, di mana proses verifikasi ini penting untuk mengetahui apakah model simulasi yang kita buat ini sudah benar, dan apabila terjadi error, maka perlu melakukan kembali pengecekan di mana model simulasi dan logika yang dibuat belum benar. Di sini kita coba verifikasikan, klik simulate, maka akan muncul verifikasi dengan seperti ini, dataset current already exists, do you want to override it? Kita klik yes. Nah, di sini tidak terjadi error, kita lanjutkan saja. Kita blok lagi untuk mengetahui grab path pada skenario yang pertama. Nah, di sini merupakan skenario-nya. Berikut ini analisa output grab path pada skenario yang pertama, yaitu pada variabel ketersediaan daging ayam ras pedaging. Di sini pada grafik ini dapat disimpulkan bahwa dengan persentase peningkatan yang kita buat asumsi 0,1%, ketersediaan daging ayam ras pedaging ini mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, di mana pada tahun 2012 ini tersedia 20.000 ton, 2013 tersedia 227.000 ton, 2014 tersedia 438.000 ton, 2015 tersedia 653.000 ton, dan 2016 tersedia 872.000 ton. Kemudian kita lakukan kembali untuk mengetahui output selanjutnya. Selanjutnya kita blok dulu, yaitu untuk mengetahui output pada table path. Untuk analisa outputnya, di output table path skenario 1 pada variabel ketersediaan daging ayam ras pedaging, nah, kita tahu gambar di tabel di samping ini bahwa dengan persentase peningkatan 0,1%, ketersediaan daging ayam ras pedaging pada tahun 2012 adalah 20.000, kemudian tahun 2013 adalah 227.000, 2014 438.000, 2015 653.000, dan di 2016 872.000. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa terdapat peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Selanjutnya di sini kita akan melakukan skenario yang kedua, di mana adanya perubahan pada persentase peningkatan. Kita klik equation dulu. Dari yang skenario yang pertama, kita buat asumsi 0,1, kita rubah pada skenario kedua, yaitu menjadi 0,4. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk nilai yang lainnya sama dengan yang variabel di skenario yang pertama. Kemudian kita klik all atau di blok, kemudian kita klik grab path-nya. Nah, di sini output dari skenario yang kedua. Untuk analisa outputnya, berikut ini analisanya. Pada skenario yang kedua, output grab path pada jumlah kebutuhan ketersediaan daging ayam ras pedaging, di mana pada grafik ini dapat disimpulkan bahwa dengan persentase peningkatan 0,4%, di jumlah kebutuhan daging ayam ras pedaging ini mengalami penurunan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, di mana pada tahun 2012 ini tersedia 20.000 ton, 2013 tersedia 1.900 ton, 2014 tersedia 18.000 ton, 2015 tersedia 17.000 ton, dan di 2016 tersedia 16.000 ton. Baik, selanjutnya kita ingin mengetahui output selanjutnya. Kita balik ke Vensim. Selanjutnya kita ingin mengetahui output
pada grepet di skenario yang kedua, di mana kita blok dulu, lalu kita klik yang table pad. Di sini ada output di skenario yang kedua. Berikut ini analisanya di skenario kedua pada output table pad jumlah kebutuhan ketersediaan daging ayam daging. Nah, pada gambar tabel ini dapat diketahui bahwa dengan persentase peningkatan 0,4% di variabel jumlah kebutuhan daging ayam ras pedaging ini di tahun 2012 yaitu tersedia 20.000 ton, 2013 19.000 ton, 2014 18.000 ton, 2015 17.000 ton, dan di 2016 adalah 16.000 ton. Dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan yang signifikan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Selanjutnya kita melakukan skenario yang ketiga, akan balik ke Spensim. Selanjutnya kita membuat di skenario yang ketiga, di mana adanya penurunan di persentase penurunan dari 0,5 menjadi 0,7. Kemudian kita klik OK. Untuk variabel yang lainnya dari persentase peningkatan yang sebelum kita ubah, tetap menjadi nilai yang pada skenario yang pertama, semuanya juga sama. Untuk analisa outputnya, pada skenario ketiga, di output grepet peningkatan kebutuhan ketersediaan ayam ras pedaging, dapat disimpulkan bahwa persentase penurunan 0,7% peningkatan kebutuhan daging ayam ras pedaging ini pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 konstan, yaitu sebanyak 1.000 unit. Selanjutnya kita akan mengetahui table pad skenario yang ketiga. Kita blok, kemudian kita klik yang table pad. Untuk analisa di skenario yang ketiga pada table pad, peningkatan kebutuhan ketersediaan daging ayam ras pedaging dapat disimpulkan bahwa dengan persentase penurunan yang kita ubah ke 0,7%, pada tahun 2012 hingga tahun 2016 yaitu konstan sebanyak 1.000 unit. Nih, bisa kalian kita lihat sendiri. Kemudian selanjutnya kita melakukan skenario yang keempat. Nah, di skenario yang keempat ini adanya peningkatan pada pasokan ayam, maka kita klik equation di pasokan ayam. Dari yang asumsi 0,3 dikali 10.000, kita ganti asumsinya menjadi 20.000 di skenario yang keempat. Kemudian kita klik OK. Nah, sebelumnya kan pada ini kita ubah menjadi 0,7, kita balik lagi ke 0,5. Oke. Semuanya sama dengan data yang di skenario yang pertama ya. Jika sudah, kita blok, lalu kita ingin mengetahui grepetnya, ini outputnya. Untuk analisa output di skenario keempat pada output grepet pasokan ayam, dapat disimpulkan bahwa di grafik ini, dengan pasokan ayam sebanyak 20.000 unit, maka hasil dari tahun 2012 hingga tahun 2016 konstan, yaitu sebanyak 6.000 unit. Selanjutnya kita ingin mengetahui output table pad, maka balik ke Fansim, kita blok, kita klik yang table pad, di sini outputnya. Berikut analisanya di skenario keempat pada output table pad pasokan ayam. Dari gambar tabel di sini dapat disimpulkan bahwa dengan pasokan ayam sebanyak 20.000, maka hasil ternak ayam pada tahun 2012 hingga tahun 2016 konstan, yaitu sebanyak 6.000 unit. Bisa kita lihat di sini. Baik, di sini kita sudah melakukan 4 skenario simulasi di Fansim, yaitu output grepet maupun table pad. Selanjutnya untuk kesimpulan saran akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada tahapan validasi, di mana di tahapan validasi ini kita terdapat data di mana data tersebut mulai dari tahun 2012 sampai 2016, kemudian juga ada data real atau data kenyataannya dan juga data simulasi yang telah kita lakukan menggunakan software Fansim. Nah, dari data real maupun simulasi, kita akan menghitung rata-ratanya dan juga standar deviasinya. Sehingga nanti untuk hasil rata-rata dan standar deviasinya sendiri kita akan hitung, yaitu yang pertama kita akan menghitung berdasarkan persen error dari rata-rata data empiris dan data output simulasi, yaitu di mana kita akan mendapatkan E1
sebesar 29%. Sedangkan yang kedua, kita akan menghitung berdasarkan persen error dari standar deviasi data empiris dan data output simulasi. Yang kemudian kita akan mendapatkan hasil E2 yaitu sebesar 20,18%. Selanjutnya di sini ada analisis output. Berdasarkan dari hasil pengolahan data untuk mengetahui tingkat ketersediaan daging ayam ras pedaging di Provinsi Bali dengan simulasi sistem dinamis menggunakan FENSIM, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan pada hasil grafik dan juga tabel pada ketersediaan daging ayam ras pedaging. Dari skenario 1 dapat diketahui bahwa ketersediaan daging ayam ras pedaging pada tahun 2012 adalah 20.000, 2013 adalah 227.000, 2014 yaitu adalah 438.000, 2015 adalah 653.000, dan 2016 adalah 872.000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Peningkatan ketersediaan daging ayam ras pedaging ini disebabkan oleh menurunnya jumlah kebutuhan daging ayam ras pedaging dan penurunan kebutuhan. Dari skenario 2, dapat diketahui bahwa jumlah kebutuhan daging ayam ras pedaging pada tahun 2012 adalah 20.000, 2013 adalah 19.000, 2014 adalah 18.000, 2015 adalah 17.000, dan 2016 adalah 16.000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan yang signifikan dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Hal ini disebabkan oleh menurunnya ketersediaan daging ayam ras pedaging. Dari skenario 3 dapat diketahui peningkatan kebutuhan daging ayam ras pedaging pada tahun 2012 hingga tahun 2016 konstan yaitu sebanyak 1.000 unit. Dari skenario 4 dapat diketahui bahwa dengan pemasok ayam sebanyak 20.000 maka hasil ternak ayam pada tahun 2012 hingga tahun 2016 konstan yaitu sebanyak 6.000 unit. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa skenario yang optimal atau terbaik adalah pada skenario 3 yang dilakukan pengubahan pada persentase penurunan dari 0,5% menjadi 0,7%. Sehingga diperoleh ketersediaan daging ayam ras pedaging pada tahun 2016 adalah sebanyak 884.000 ton dan dengan peningkatan kebutuhan yang konstan pada 1.000 unit. Selanjutnya di sini ada kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil dan pembahasan dari laporan tugas besar simulasi komputer software FENSIM ini didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan permasalahan studi kasus, dapat diidentifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi ketersediaan daging ayam ras pedaging di Provinsi Bali pada tahun 2012 sampai dengan 2016, yaitu jumlah kebutuhan daging ayam ras pedaging, ketersediaan daging ayam ras pedaging, produksi ayam ras pedaging, dan hasil ternak ayam. Kemudian yang kedua, simulasi model dilakukan untuk mendapatkan hasil dan perilaku sistem selama periode simulasi 2012 sampai dengan 2016. Dalam model dinamis ini melalui simulasi skenario untuk mengetahui ketersediaan daging ayam ras di Provinsi Bali. Jumlah skenario dari hasil simulasi disesuaikan dengan variabel-variabel yang terlibat dalam sistem yaitu sebanyak 4, antara lain yaitu ketersediaan daging ayam ras pedaging, jumlah kebutuhan ketersediaan ayam ras pedaging, peningkatan kebutuhan daging ayam ras pedaging, dan juga pasokan ayam. Pada model dinamis, skenario dilakukan dengan cara mengubah nilai variabel yang berkaitan berdasarkan asumsi sebagai implementasi dari suatu kebijakan yang ingin dilakukan. Kemudian yang ketiga, berdasarkan hasil simulasi berbagai skenario yang didapatkan dari output SIM, maka skenario yang optimal atau terbaik adalah pada skenario 3 dengan dilakukan pengubahan pada persentase penurunan dari 0,5% menjadi 0,7% sehingga diperoleh ketersediaan daging ayam ras pedaging pada tahun 2016 adalah sebanyak 884.000 ton dan dengan peningkatan kebutuhan yang konstan pada 1.000 unit. Adapun saran dari penelitian ini adalah yang pertama, sebaiknya mahasiswa mempelajari prosedur pembuatan simulasi agar terhindar dari error program pada saat simulasi dijalankan karena akan sulit mendeteksi dan harus melakukan pengolahan data ulang. Yang kedua, sebaiknya mahasiswa pada saat menginput data dilakukan dengan teliti karena jika terjadi kesalahan pada input data, maka akan menghasilkan output yang tidak akurat yang menyebabkan gagalnya simulasi. Yang ketiga, sebaiknya mahasiswa dapat lebih memahami penggunaan software FENSIM agar hasil output yang dihasilkan lebih akurat.
Sekian dari presentasi kelompok 81. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.